Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, jadi apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi karena pada semester selanjutnya kita masih belajar via online, Ibu harap kalian masih tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran ya. Jadi Ibu harap di tahun baru ini kalian lebih meningkatkan prestasi kalian, lebih semangat lagi belajarnya ya. Jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi barisan dan deret. Oke, kita bahas dulu mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah, jadi coba kalian perhatikan dulu gambarnya. Jadi gambar di sini terlihat bahwa ini merupakan kursi penonton di mana mungkin ini di sebuah stadion ya. Jadi coba perhatikan, misalkan kursi pada baris pertama sebuah stadion sebanyak 20 kursi. Kemudian baris berikutnya selalu bertambah 6 kursi, sehingga banyak kursi tiap baris akan terbentuk barisan aritmetika sebagai berikut. Nah, jadi misalkan di depan nih 20, terus jadi di baris berikutnya, jadi baris di atasnya bertambah 6, baris selanjutnya juga bertambah 6 dan bertambah 6. Nah, itulah namanya barisan aritmetika. Jadi barisannya menjadi 20, 20 tambah 6, 26, 26 tambah 6, 32, dan seterusnya ya. Oke, jadi urutan bilangan tersebut merupakan contoh barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika itu disebut juga barisan hitung. Nah, kita perhatikan, kita akan bahas dulu mengenai barisan aritmetika. Jadi pada barisan aritmetika ditandai dengan setiap dua suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Ya, memiliki beda yang sama. Nah, untuk mencari beda, biasanya U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, dan seterusnya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya, materi ini sebenarnya adalah materi pengulangan di kelas 9 ketika kalian SMP ya. Jadi ini seperti pendalaman lagi. Berarti U2 itu apa? Ya, U2 itu suku kedua, U1 suku ke-1. B itu adalah bedanya. Nah, rumus suku ke N masih ingat ya? A plus N min 1 B. Di mana A itu merupakan suku pertama. Jadi A itu sama dengan U1. Dan B itu bedanya, dan N itu menyatakan banyak sukunya. Oke, contoh ya. Sambil kalian mengingat kembali, tentukan suku ke-20 dari barisan 35, 31, 27, dan 23. Nah, berarti suku ke-20 itu U20 yang ditanya ya. Oke, kita jawab dulu. Ya, jawab. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari A-nya. Jadi A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa? Ya, 35. Iya. Selanjutnya kita mencari bedanya. Nah, tadi bagaimana rumus beda? U2 kurang U1 atau U3 kurangi U2 dan seterusnya ya. Berarti Ibu gunakan saja yang U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? Ya, suku keduanya adalah 31. Dikurangi dengan 35. Hasilnya adalah negatif 4. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan saja ke rumusnya. Di mana tentukan suku ke-20. Berarti kan U20 yang ditanya. Ibu tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1 B. Berarti U20 sama dengan A-nya 35 ditambah N-nya. Ya, N-nya adalah yang ditanyakan. 20 dikurangi 1. Dikalikan dengan bedanya adalah min
Ya, min 4 atau negatif 4. Sehingga 35 ditambah, kerjakan dulu yang dalam kurung. 20 kurang 1 yaitu 19. 19 dikalikan dengan negatif 4. Ya, berarti 35 ditambah dengan 19 kali negatif 4, ya negatif 76. Hasilnya adalah berapa? Ya, negatif 41. Berarti suku ke-20 nilainya adalah negatif 41. Ya, sangat jelas ya, karena semakin ke kanan nilainya semakin berkurang, karena bedanya adalah negatif 4. Ya, ini cuma mengulang saja, semoga kalian ingat kembali. Ibu lanjutkan. Ya, untuk deret aritmetika ini juga pengulangan ya. Jadi nanti mungkin soalnya lebih memperdalam. Jadi jika suku-suku suatu barisan aritmetika dijumlahkan, maka akan diperoleh deret aritmetika. Nah, masih ingat ya, rumus jumlah n suku pertama, jadi deretnya itu adalah Sn sama dengan n per 2 dikalikan dengan U1 ditambah dengan UN. Atau bila kita belum punya nilai UN-nya, bisa kita gunakan ini. Sn sama dengan n per 2 dikalikan dengan 2A plus n min 1B. Ya. Oke, suku ke n. Jadi suku ke n itu rumusnya adalah Sn dikurangi dengan Sn min 1. Ya. Jadi A sama dengan U1 suku pertama, B beda, N menyatakan banyak suku, Sn jumlah N suku pertama, dan Sn min 1 jumlah N min 1 suku pertama. Oke, jadi contoh, jika Cika menabung di sebuah bank setiap bulan. Pada bulan pertama, ia menabung 30.000. Pada bulan-bulan berikutnya, uang yang ia tabung selalu lebih besar 5.000 daripada bulan sebelumnya. Berapakah jumlah tabungan Cika setelah setahun? Oke, ya, ini mudah ya. Jadi, karena yang ditanya jumlahnya, nah ini jumlah berarti artinya deretnya yang ditanya ya. Berarti kita tentukan saja A-nya itu adalah pasti 30.000. Nah, bedanya jelas pada bulan-bulan berikutnya uang yang ia tabung selalu lebih besar 5.000. Berarti bulan pertama 30, bulan kedua 35, bulan ketiga 40 dan seterusnya ya. Berarti bedanya adalah 5.000. Nah, selanjutnya kita ditanya apa? Berapa jumlah tabungan Cika setelah setahun? Nah, karena tadi kita membahas tentang setiap bulan dan yang ditanya adalah setahun. Setahun itu ada berapa bulan? Ya, ada 12 ya. Jadi N-nya adalah 12. Oke, kita tinggal substitusikan saja ke rumus ini ya, karena kita tidak memiliki UN, jadi UN yang ditanya, jadi Sn itu sama dengan N per 2, maksudnya UN itu suku terakhirnya ya, kita tidak punya, berarti N per 2 dikali dengan 2A plus N min 1B. Ya, berarti S12 sama dengan 12 per 2 dikalikan dengan 2 kali A-nya adalah ya 30.000 ditambah dengan N-nya adalah 12 dikurangi 1 dikali dengan bedanya adalah 5.000. Ya, 12 dibagi 2, 6. 2 kali 30.000, 60.000. Ditambah dengan 12 kurangi 1, 11. 11 kali 5.000, 55.000. Sehingga 6 dikali dengan 60.000 ditambah 55 adalah 115.000. Ya, 6 kali 115.000 hasilnya adalah ya 690.000. Inilah hasilnya. Jadi jumlah tabungan Cika selama setahun adalah 690.000.
Oke, tadi kita sudah membahas mengenai barisan dan deret aritmetika. Sekarang kita bahas mengenai barisan dan deret geometri. Jadi, boleh kalian perhatikan ini orangnya lagi ngapain di gambar? Ya, dia lagi main bola basket di mana dia sedang mendribble. Nah, coba perhatikan. Pernahkah kamu bermain basket? Ya, pasti banyak nih anak-anaknya ibu yang suka main basket ya. Apa yang terjadi pada bola basket saat kamu mendribblenya? Bergerak memantul atau menggelinding? Nah, sekarang dimisalkan jika bola dilempar ke atas, ya, lempar ke atas dan dibiarkan jatuh memantul sendirinya. Jika bola tersebut memantul, dapatkah kamu menghitung panjang lintasan yang ditempuh bola hingga berhenti? Nah, bisa nggak? Oke, jadi panjang lintasan tersebut dapat dihitung menggunakan deret geometri tak hingga. Nah, makanya nanti kita akan belajar sampai menyelesaikan deret geometri tak hingga. Nah, barisan geometri disebut juga dengan barisan ukur ya. Kita akan bahas dulu barisan geometrinya. Oke, barisan geometri sama juga nih sudah pernah kalian pelajari. Jadi pada barisan geometri itu ditandai dengan setiap dua suku yang berurutan memiliki rasio yang sama. Ya. Nah, rasionya cara mencarinya U2 dibagi dengan U1 atau U3 dibagi dengan U2 dan seterusnya sampai UN ya. Kalau tadi barisan aritmetika itu adalah U2 dikurangi dengan U1. Kalau ini U2 per atau dibagi dengan U1 rasio ya. Nah, untuk rumus suku ke N-nya, untuk barisan geometri itu adalah UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N min 1. Nah, kalau di sini namanya rasio, kalau di barisan aritmetika namanya bedanya ya. Oke, contohnya. Diketahui deret geometri 1/625 plus 1/125 plus 1/25 plus sampai seterusnya sampai di akhir adalah 125. Jadi suku terakhirnya adalah 125. Tentukan nilai suku ke-7 ya. Suku ke-7 berarti kita yang ditanya adalah U7-nya. Ya, kita jawab dulu. Kita tentukan dulu A-nya. A-nya adalah 1/625. Dan kita cari rasionya. Rasio itu sama dengan U2 per U1. U2 per U1 sama dengan U2-nya adalah plus 1/125 dibagi dengan 1/625. Ya, kita selesaikan 1/125. Ini kan karena bagi, karena kita langsung selesaikan dengan kali, berarti dibalik ya. 625 per 1. 1 kali 625, 625 per 125 kali 1, 125. 625 per 125, 5. Oke, selanjutnya baru kita substitusikan ke rumus. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Berarti suku ketujuhnya adalah A-nya adalah 1/625 dikalikan dengan R-nya adalah 5 pangkat 7 kurang 1. 1/625 dikalikan dengan 5 pangkat 6. Oke, 5 pangkat 6. Ya, berarti 1/625 itu bisa kita pangkatkan dia menjadi 5 pangkat 4 dikali dengan 5 pangkat 6. Ya, berarti 5 pangkat 6. Tulisannya Ibu naik-naik ke puncak gunung nih. Ya, 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4. Ya, ingat eksponen? Eksponen kalau dia pembagian dan bilangan pokoknya dia sudah sama, berarti dikurangi. 5 pangkat 6 dikurangi dengan
Jadi pangkatnya aja dikurangi. 6 dikurangi 4, 2. Berarti 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25. Berarti suku ke-7 adalah 25. Oke. Masuk akal ya, karena semakin ke kanan nilainya semakin besar. Oke, untuk deret geometri, jadi jika suku-suku suatu barisan geometri dijumlahkan, maka akan diperoleh deret geometri. Nah, jadi ingat kembali tentang rumusnya. Jadi jika rasionya kurang dari 1, berarti yang digunakan adalah Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, lebih dari 1, jadi yang di dalam kurung dan pembaginya itu ditukar saja tempatnya. Ya, berarti A dikalikan dengan R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, untuk R sama dengan 1, itu adalah Sn sama dengan N dikalikan dengan A. Oke, suku ke N, di mana UN itu sama dengan Sn min 1. Ya, jadi untuk keterangannya sama, jadi Sn itu adalah jumlah N suku pertama, dan Sn min 1 itu jumlah N min 1 suku pertama. Oke, kita ke contoh soalnya. Jadi diketahui deret geometri itu min 1 plus 2 min 4 plus seterusnya sampai plus 512. Tentukanlah jumlah deret tersebut. Oke, berarti kita tentukan jumlah deretnya. Oke, kita tentukan dulu A-nya. Ya, A-nya adalah min 1. Ya. Selanjutnya rasionya adalah, ingat, suku kedua per suku pertama. U2 per U1. Berarti plus 2 per min 1. 2 dibagi dengan min 1, min 2. Oke, kalau ini, ya, untuk selanjutnya plus 2 di min 2, ya. Berarti min 4, ya, rasionya. Berarti min 1 dikalikan dengan min 2. Hasilnya adalah plus 2 dikalikan dengan min 2, hasilnya min 4, dan seterusnya. Ya, oke, sekarang yang kita perlukan, jadi ingat kembali rumusnya, karena kita ketahui R-nya adalah min 2, berarti R-nya adalah kurang dari 1. Di mana rumusnya gimana? Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 min R pangkat N per 1 min R. Ya, ingat kembali ya. Oke, garis dulu. Ya, R kurang dari 1, di mana Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, selanjutnya kita tulis, kita cari dulu. Jadi A kita sudah punya, R kita sudah punya, tapi N-nya nih kita belum punya. Ya, N itu artinya suku terakhir ini adalah suku keberapa. Jadi 512 itu adalah suku keberapa. Berarti kita harus menggunakan rumus suku ke N untuk geometri. Ya, oke, Ibu tulis ini saja. Masih ingat suku ke N, UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N min 1. Nah, suku ke N, suku terakhirnya adalah 512. Dikali dengan A-nya adalah min 1, dikalikan dengan R-nya adalah min 2, pangkat N-nya kita belum tahu, berarti N min 1. Selanjutnya, oke, jadi min 1-nya kita pindahkan ruas, berarti kan menjadi bagi 512 dibagi dengan min 1, min 512 sama dengan min 2 pangkat N min 1. Oke, 512 dia pangkat berapa?
Ya, kita bisa buat seperti ini, min 2 pangkat 9. Benar ya? Hasilnya adalah min 512 ya. Untuk bisa kita gunakan ya min 2 pangkat n min 1 ya. Setelah itu kita bisa gunakan pangkatnya saja ya. Ingat sifat-sifat eksponen penyelesaiannya. Jadi 9 sama dengan n min 1. Berarti 9 pindah ruas min 1 jadi 10. Jadi n adalah 10. Berarti ini 512-nya adalah suku ke 10. Berarti kita tinggal substitusikan saja karena Sn itu sama dengan, atau Ibu langsung saja S10 ya, S10 sama dengan A-nya adalah min 1 dikalikan dengan 1 min R-nya adalah min 2. Oke, pangkat N-nya adalah 10. Oke, per 1 min R-nya adalah min 2. 1 min 2. Oke, sehingga min 1 dikali dengan 1 min 2 pangkat 10, ya 1024 ya, 1024 per 1 min 2, 3 ya. Oke, berarti min 1 dikalikan dengan 1 min 1024 min 1023 per 3. Min 1 kali min 1023, 1023 dibagi 3. Atau 1023 per 3. Hasilnya adalah 341. Inilah jumlah deret tersebut. Oke, diingat lagi, latihan soal lagi ya. Oke, untuk deret geometri tak hingga, jadi bisa kalian perhatikan, barisan geometri yang mempunyai banyak suku tak hingga disebut dengan barisan geometri tak hingga. Ya, jadi dia tidak berhingga. Jadi deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Oke, deret geometri tak hingga itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, deret geometri konvergen. Jadi, di mana rasionya itu akan berada di antara lebih dari min 1, tetapi kurang dari 1. Nah, rumusnya itu adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Atau kalau kalian lupa, S tak hingga sama dengan air. Ya, 1 min R. Oke. Nah, untuk yang kedua, itu mengenai deret geometri divergen. Jadi, deret ini biasanya rasionya kurang dari sama dengan min 1 atau rasionya itu lebih dari min 1. Jadi, ya sudah, pasti deret geometrinya adalah tak hingga. Nah, jadi biasanya nanti di soal lebih sering kita bahas adalah yang konvergen. Oke, contoh soalnya. Jadi, sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 5 meter. Dijatuhkan ya, ke lantai dari ketinggian 5 meter. Dan memantul kembali dengan tinggi 3/4 dari ketinggian semula. Berarti ketinggiannya 3/4 dari ketinggian semula. Jadi panjang lintasan bola sampai bola berhenti adalah, nah ini yang tadi Ibu tanyakan di awal, yang ada gambar anak main basket itu. Ya, kan kita omongin tentang ini. Nah, kita sekarang coba menyelesaikan mengenai contoh soal ini. Ya. Oke, jadi yang pertama, kalian harus bisa dulu membayangkan atau mengerti maksud dari soal ini. Nah, jadi sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan tinggi 3/4 dari ketinggian semula. Berarti dijatuhkan ke lantai.
Berarti sebuah bola ya dijatuhkan ke lantai. Ya, dijatuhkan ke lantai. Tingginya itu adalah 5 meter. Ini bola ya. Nah, memantul kembali dengan tinggi 3/4. Berarti dia memantul kembali. Jadi mungkin di sini. Ya, maaf agak mereng. Ya, di sini. Ya. Jadi bola kalau dia memantul kembali kan pasti dia turun lagi. Ya, bisa kalian bayangkan ya. Kembali lagi dia memantul pasti kan. Sampai sini jadi dari memantul turun lagi. Selanjutnya, wah ini kegedean bolanya ya. Apa-apa ya. Oke. Dan seterusnya sampai bolanya berhenti. Ya, sampai di situ dia, sampai di tanah dia berhenti. Ya. Oke. Nah, selanjutnya terlihat kalau dia 5 meter, kita buat deretnya nih. Nah, ini ada bola yang turun, ada yang bola yang naik. Karena yang diminta adalah panjang lintasan bola sampai bola berhenti. Ya, Ibu mau tulis dulu yang lintasan bola turun. Lintasan bola turun. Nah, yang pertama lintasannya itu adalah turunnya 5. Selanjutnya, dia memantul kembali dengan tinggi 3/4. Berarti rasionya adalah 3/4. Berarti 5 kali 3/4 adalah ya plus 15/4. Selanjutnya lagi, dia memantul lagi. Ya, berarti 15/4 dikalikan dengan 3/4 rasionya yaitu 45/16. Oke, begitu seterusnya ya. Nah, bisa kita lihat deretnya. Berarti A-nya berapa? Ya, berarti pertanyaannya A-/nya berapa? A-nya adalah 5, B-nya, sorry kok B, R-nya adalah 3/4 rasionya. Nah, ya udah kita tinggal mencari lintasan bola turun. Nah, karena kita tahu R-nya adalah 3/4, di mana rasionya itu berarti berada di R-nya lebih dari -1, tetapi kurang dari 1. Maka dia konvergen. Yang kita gunakan adalah rumus dari deret geometri tak hingga yang ini ya. Sehingga Ibu substitusikan saja langsung S tak hingga itu sama dengan A per air ya, 1 min R. A-nya adalah 5 per 1 min 3/4. 1 min 3/4 berarti 4/4 kurang 3/4, 1/4. Ya, berarti 15, 5 per 1/4. Berarti 5 per 1/4 Ibu langsung saja kali, berarti kali 4. Atau 4/1. Ibu bikin 5 kali 4 aja. Hasilnya adalah 20. Ya. Inilah lintasan bola turun. Tapi kita belum hitung lintasan bola naiknya. Oke, Ibu garis saja di sini. Ya. Ibu tulis di sini lintasan bola naik. Ya. Berarti lintasan bola naik kita buat deretnya. Nah, untuk yang pertama ini kan dia hanya turun, berarti naiknya di mantul pertama ya. Berarti kita mulai dari deret yang ya.
Karena turunnya adalah 15/4, berarti pasti naiknya juga 15/4. Berarti plus 15/4, mengikuti saja dia, plus 45/16, plus 135 per berapa? Ya, per 64. Dan seterusnya. Ya, berarti kita tinggal tulis juga, berarti A-nya sama dengan 15/4, ya, positif 15/4, dan R-nya adalah sama, 3/4. Sudah? Nah, R-nya juga 3/4, berarti gunakan rumus yang konvergen. Berarti S tak hingga itu sama dengan A per 1 min R. A-nya adalah 15/4 per 1 min R-nya adalah 3/4. 15/4 dibagi dengan 1/4 atau dikali dengan dibalik 4/1 atau boleh kita tulis 4 aja bisa ya. Jadi 15 kali 4 adalah 60, 60 dibagi 4 adalah 15. Oke, inilah lintasan bola naik. Berarti panjang lintasannya ya kita tinggal jumlahkan. Jadi panjang lintasan adalah 20 ditambah dengan 15, yaitu 35 meter. Oke. Ya, bisa dimengerti ya. Oke, yang penting nanti kalian ingat memahami dulu soalnya, selanjutnya diaplikasikan, selanjutnya dipahami mengenai soal-soal deret geometri tak hingga. Harus banyak latihan ya. Oke, bila ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar. Oke, jadi tadi penjelasan Ibu mengenai materi barisan dan deret. Jadi utamanya Ibu sudah membahas mengenai aritmatika dan geometri. Semoga bermanfaat dan jika suka jangan lupa di like dan ingat subscribe juga agar bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ibu sampaikan kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan juga. Walaupun kita belajar secara online, secara daring, itu tidak mengubah seharusnya tidak mengubah semangat kalian di dalam belajar ya. Ibu harap prestasi kalian semakin meningkat dan semangat kalian semakin membara, oke? Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Ibu tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.